Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari yang diberkati oleh Tuhan ini, kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan mau berikan kepada kita pada pagi hari ini. Saudara tahu bahwa saya sudah mengawali satu serial khotbah dari sejak tanggal 24 April 2022 tahun yang lalu, yaitu tentang gambaran tentang kodenya di sana disingkat dengan GAZ, gambaran tentang akhir zaman sejak 24 April 2022. Nah, hari ini akan disambung kembali karena memang saya akan terus mengingatkan kepada kita semua, karena kita adalah jemaat akhir zaman, sehingga kita harus benar-benar menyadari bagaimana sesungguhnya dan apa yang terjadi pada program-program yang Allah lakukan di akhir zaman untuk mempersiapkan gereja Tuhan yang berkenan di hadapannya. Ada bagian persiapan yang saya pikir ini cukup serius, cukup berat. Dan hal ini adalah hal yang mungkin ayatnya pernah saudara baca, atau mungkin belum pernah malahan saudara baca dan jarang saudara baca. Kalau saudara lihat di sini, apa sih sesungguhnya harta yang saudara miliki? Semua harta yang saudara miliki adalah harta yang saudara peroleh di sepanjang hidup saudara. Karena kita lahir dengan tidak membawa apa-apa. Sekarang saudara sudah mempunyai segala sesuatu dalam hidup saudara. Tapi ada yang kita bawa dalam hidup kita ketika kita lahir. Dan itu pun merupakan harta buat kita, dan merupakan harta yang sangat-sangat istimewa, yaitu hidup kita sendiri. Kalau kita ditanya mau pilih harta atau milih nyawa ketika penodong itu menodongkan pisaunya kepada kita, misalnya begitu, ya kita pikir ya pilih nyawa lah, jangan pilih harta. Harta biar hilang, nyawa jangan hilang, kan gitu. Jadi nyawa ini adalah hidup, ini adalah kehidupan, adalah harta kita yang sesungguhnya paling berharga. Tapi tahukah saudara bahwa itu pun di akhir zaman ini harus berani kita lepaskan. Mari saya ajak saudara membuka Lukas 17. Kita akan menyambung dari serial khotbah GAZ ini yang saya khotbahkan di bulan yang lalu, di akhir bulan lalu, GAZ ini. Lukas 17 ayat 33. Lukas 17 ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Satu hal yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini, saya percaya ini adalah penyataan yang benar, tapi mungkin sulit untuk dipahami. Bagaimana kita memahami rumusan ini yang dikatakan pada ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ini rumusan seperti apa yang disampaikan menjelang atau sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali? Pada hari Tuhan, kita harus sepenuhnya kehilangan. Kehilangan ini adalah kehilangan bagian dari bagian yang kita mudah kehilangan sampai dengan bagian yang kita berat buat kehilangan, yaitu nyawa kita sendiri. Kita harus bisa benar-benar berani untuk masuk di dalam kehilangan. Tidak semua orang berani kehilangan. Orang suka senang mendapat, tapi tidak senang kehilangan. Karena seringkali itu membawa rasa kesedihan di dalam hati orang tadi. Kehilangan barang, kehilangan binatang peliharaan. Dulu saya punya anjing kampung, ya, nemu di jalan, dipelihara. Waktu itu masih di rumah kami, masih di Jalan Makmur. Pak Domingus tahu itu rumah Jalan Makmur. Itu begitu pintu gerbangnya terbuka, anjing kecil ini langsung kabur. Waduh, ini bisa hilang, ini bisa ketabrak, bisa ada yang nangkep, digetok kepalanya,
masukkan ke sebuah pinggan begitu kan. Saya khawatir begitu, tapi ternyata dia pulang lagi. Kalau sakit dibiayai, panggil dokter khusus, dokter hewan dipanggil khusus, dan biayanya juga nggak murah, dibiayai padahal itu anjing kampung jelas-jelas, tapi ya karena sayang gitu ya. Tapi pada suatu hari ketika dia hilang lagi, nah kali itu dia tidak pernah kembali. Saya nggak tahu kisah hidupnya selanjutnya bagaimana. Mungkin dia merantau ke luar negeri. Nah ini adalah satu hal yang membuat kita sedih. Saudara, kehilangan apapun sedih. Sehingga kita tidak pernah siap untuk kehilangan. Tapi dikatakan sekali lagi di sini, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Memelihara itu adalah usaha untuk supaya membuat apa yang kita pelihara ini menjadi sesuatu yang awet, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang menjadi lebih baik dan sebagainya. Tapi malah akan kehilangan nyawanya. Malah akan kehilangan apa yang dipeliharanya ini. Sedangkan dikatakan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Pada hari Tuhan, kita sepenuhnya harus berani untuk kehilangan. Untuk berani menyerahkan kepada pihak lain, menyerahkan kepada siapa saja. Menyerahkan itu adalah kehilangan kita, kehilangan apa yang kita serahkan. Kita harus berani menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita selamat. Jadi kalau pada waktu masa-masa yang lalu, seringkali kita membela diri dan kita berusaha untuk melindungi diri supaya kita selamat. Tapi model gereja Tuhan, kehidupan umat yang beriman di akhir zaman adalah justru harus berani menyerahkan. Hati-hati ketika saudara menyerahkan hidup saudara, jangan sampai saudara salah menyerahkan. Ketika saudara mungkin bawa begitu banyak koper, begitu banyak barang di stasiun kereta api, saat-saat ini mungkin banyak orang mudik dan sebagainya, stasiun kereta api penuh dan saudara sendirian di situ dan saudara begitu banyak barang, saudara duduk menunggu di peron, tiba-tiba saudara ingin ke toilet. Saudara tidak mungkin bawa barang-barang itu masuk ke dalam toilet. Tidak mungkin saudara bawa semuanya dan saudara tidak bisa melakukan apa-apa di tempat toilet tadi. Sehingga saudara titipkan itu. Titipkan itu pada siapa? Hati-hati. Kalau saudara menitipkan pada sembarang orang, nanti kembali dari toilet, barang saudara semua hilang. Dan orang tadi juga ikut hilang. Hati-hati ketika saudara menitipkan hidup saudara. Ketika saudara mau menitipkan hidup saudara, saudara perlu benar-benar menitipkan kepada pihak yang benar. Dan firman Tuhan katakan, siapa yang akan kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Tuhan yang mengatakan seperti ini berarti apa? Tepat sekali kalau kita mau menitipkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita titipkan nyawa kita kepada Tuhan, kita titipkan hidup kita kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan di akhir zaman ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang memutuskan harus bagaimana dan akan bagaimana, dan kita tinggal menerima apa yang diputuskan oleh Tuhan. Saya mau mengajak saudara membaca Lukas juga. Lukas 9 ayat 23 sampai ayat 26. Lukas 9 ayat 23 sampai dengan 26. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Nah, di dalam ayat-ayat ini, Lukas 17 ayat 33 tadi menjadi lebih jelas. Karena ada kaitan-kaitan ayat yang lain yang memperjelas hal itu. Ayat 23 dikatakan di sana, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku.
oh kita ini adalah pengikut Kristus, kita ini followernya Kristus. Jadi kita ini adalah termasuk orang yang dikatakan di sini, setiap orang yang mau mengikut aku. Malah kita bukan mau, kita sudah dan sedang mengikut Yesus. Dikatakan di sana, ia harus, berarti tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif lain. Ia harus menyangkal dirinya, itu yang pertama. Menyangkal dirinya ini menggambarkan dia harus menyangkal egonya sendiri. Artinya dia harus berani kehilangan egonya sendiri. Tadi saya sudah katakan, harus berani kehilangan, harus berani menyerahkan. Saudara punya ego. Ego saudara tadi menentukan apa yang akan mengisi free will saudara berdasarkan ego saudara. Nah, kalau sekarang ego kita serahkan kepada Tuhan, ego kita ini kita sangkal dan kita serahkan kepada Tuhan, dan kita juga menyangkal keinginan pribadi kita. Saudara punya keinginan pribadi, saya ingin tidur pada hari Minggu karena saya kemarinnya capek sekali kerjanya. Tapi kok hari Minggu ya? Hari Minggu kan ada ibadah di gereja. Saya mau menyangkal diri. Sebetulnya saya ingin tidur, tapi saya bangun dan saya pergi ke gereja untuk ibadah. Itu penyangkalan diri. Saudara menyangkal diri dari apa yang sesungguhnya menjadi pilihan hati saudara. Kecenderungan hati saudara, keinginan saudara. Kita harus belajar bisa menyangkal diri, kita harus belajar bisa menyerahkan, kita harus belajar bisa kehilangan. Tidak ada yang merampok saudara. Tuhan tidak sedang menodongkan pistolnya untuk merampok saudara. Ayo serahkan diri saudara, serahkan dirimu, serahkan egomu, serahkan keinginanmu. Enggak. Tapi Tuhan mau supaya kita dengan kesadaran penuh, dan karena kita mau mengikut Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Maka sekarang aku mau menyangkal diriku. Tapi banyak orang justru bukan menyangkal dirinya, tapi justru menyangkal Yesus. Seperti ketika Petrus menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia, sehingga aku tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintahnya, sehingga aku tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginannya Yesus itu. Harusnya kita justru menyangkal diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memikul salibnya. Memikul salib ini adalah memikul hal yang tidak seharusnya saudara pikul. Beban-beban yang tidak seharusnya menjadi beban saudara. Saudara mungkin adalah orang yang menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus di tengah lingkungan yang tidak suka dengan pengikut Yesus. Maka di sana saudara akan merasakan salib yang saudara pikul itu. Salib yang saudara pikul itu akan terasa sungguh-sungguh ketika saudara tidak seharusnya saudara dibully, saudara dihina, saudara bahkan tidak dinaikkan pangkat saudara, saudara bahkan mungkin dicaci maki dan sebagainya. Padahal saudara adalah pengikut Kristus. Hanya karena itu saja saudara terpojok di sana, saudara dikucilkan di keluarga itu, di kelompok itu. Saudara akan merasakan ada salib yang saudara pikul. Dan dikatakan di sini memikul salib. Di sana kita kembali belajar kehilangan. Kehilangan kebebasan bahu kita. Tadinya bahu kita tidak perlu memikul salib. Kita di sana harus menyerahkan bahu kita untuk memikul salib. Padahal itu seharusnya tidak menjadi tugas kita atau bukan menjadi porsi kita. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salibmu. Kita harus siap kehilangan apa yang dulunya kita santai-santai, tidak ada larangan, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Tapi sekarang saudara dipantau oleh banyak orang. Kamu bukannya Kristen. Apalagi kalau saudara pendeta. Kamu kan bukannya pendeta. Ketika saya pernah pergi jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, ke satu tempat ada tujuan dengan teman saya, seorang polisi, tapi dia nggak pakai pakaian seragam. Dia lihat saya pakai sabuk pengaman di mobil. Ya, saudara tahu mobil saya Jaguar biru itu kan. Nah, itu mau pakai sabuk pengaman. Dia tanya,
Ya kayaknya dia mau ini ya, mau mainin saya. Kenapa kau pakai sabuk pengaman? Dia tanya gitu. Takut polisi? Dia tanya gitu. Kalau takut polisi, saya bilang kalau takut polisi saya sudah dari tadi, sebelah saya polisi, saya takut polisi dari tadi. Bukan karena itu, saya bilang. Dan polisi di jalan juga nggak ada, polisi jalan raya nggak ada. Kalau ada polisi baru saya pakai sabuk pengaman, kan gitu kan? Takut polisi. Oh, bukan takut polisi ya, berarti takut kecelakaan. Takut kecelakaan juga enggak. Saya terlalu sayang dengan jaguar biru saya sehingga jaguar biru saya tidak pernah lari terlalu cepat, saya bilang gitu. Nah, dia tersenyum. Lalu kenapa? Saya takutnya gini loh. Pada suatu saat ketika saya tidak, dan ini pernah terjadi loh. Suatu saat ketika saya tidak pakai sabuk pengaman, tiba-tiba ada polisi patroli saat itu sedang berjaga di situ dan dia menghentikan mobil. Dan dia beri hormat dan selamat siang Pak. Kenapa Bapak nggak pakai sabuk pengaman? Dia tanya gitu polisi tadi. Oh ya saya pikir saya nggak terlalu membutuhkan karena saya jaraknya pergi juga nggak terlalu jauh. Polisi tadi, Pak tolong lihat SIM dan STNK seperti biasa standar. Ketika dia baca SIM saya, dia kaget sambil menghormat. Wah Bapak pendeta ternyata. Di SIM saya pendeta. Dan Bapak polisi ini orang Batak. Dan saudara tahu istimewanya orang-orang Batak Kristen ya. Seringkali mereka menghormati pendeta loh. Mereka sangat menghormati pendeta. Jadi begitu pendeta dihormati sungguh-sungguh. Dan orang-orang Batak Kristen seringkali kalau pergi ke gereja, dia pakaiannya itu pakaian terbaik. Jadi laki-lakinya pakai jas, pakai dasi. Itu jemaat loh itu. Bukan pendetanya, jemaat pakai pakaian terbaik begitu. Nggak kayak gereja-gereja lain kan kadang kayak pakai kaos kayak mau ke mall gitu. Ke mall aja kadang-kadang lebih bagus pakaiannya. Dan kalau ditegur sama pendetanya, dia bilang, oh Tuhan kan nggak ngelihat pakaian saya, katanya gitu. Ya kayak gitulah. Ada pemberontakan. Padahal kalau dari Nominsen zaman dulu ya di daerah Batak itu dididik menghormati Tuhan dengan segala hal termasuk dalam pakaian. Jadi nggak ada pakai jeans bolong-bolong sobek-sobek dan kaos sudah mulur sebelah gitu, nggak ada. Dia punya lebih bagus. Dia menghormati saya polisi tadi. Bapak pendeta. Di situ saya seperti ditampar. Dia hormat sama saya sebagai seorang pendeta, tapi saya seperti ditampar. Karena apa? Pendeta kok melanggar aturan lalu lintas gitu. Jadi saya malu betul-betul. Sejak saat itu saya kemanapun juga saya akan pakai sabuk pengaman. Kenapa? Karena saya khawatir nanti suatu ketika ketemu dengan bapak polisi. Bapak pendeta, kok ngelanggar lagi? Waduh gawat nih. Jadi luar biasa ya. Kadang-kadang kita ada beban. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya Tuhan Yesus, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, ada beban ekstra bagi saudara. Dan beban ekstra tadi seringkali ada yang ringan, ada juga yang berat. Suatu ketika ada seorang yang memikul salibnya. Dan dia mengeluh pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, salib saya ini berat sekali, katanya. Oke. Kemari kamu masuk ke dalam ruangan ini. Di ruangan itu ternyata banyak salib. Salibnya dia ditaruh. Silakan kamu pilih salib yang mana yang mau kamu pikul, yang mungkin kamu lebih cocok, katanya. Dicobain satu-satu. Waduh, yang ini berat, super berat. Yang ini kayak nggak aman ini, kayak nggak nyaman di punggung saya ini, kayak nggak mau juga. Salib demi salib dipilihnya sama dia. Dan akhirnya dia menemukan salib yang cocok buat dia. Dia angkat salibnya. Nah, ini saja saya milih salib ini. Kata Tuhan Yesus, ya itu salibmu yang tadi. Yang kamu katakan berat dan kamu letakkan di sana dan kamu milih yang lain. Kadang-kadang kita merasa salib yang kita pikul ini berat. Rasanya salib yang kita pikul ini lebih berat dibandingkan orang lain. Orang lain kok lebih nyaman. Orang lain kok lebih ringan hidupnya. Kenapa saya harus begini? Kenapa kita penuh dengan pemberontakan? Tapi ternyata itu adalah salib yang paling cocok, paling pas, paling sesuai yang Tuhan sudah pilihkan bagi kita. Percayalah, Bapa kita di dalam surga tidak akan memberi beban lebih kepada kita anak-anak yang dikasihinya. Sebab kalau salib itu terlalu berat, kita tidak disuruh memikulnya.
Kristus yang memikulnya naik ke Golgota. Itu salib yang terlalu berat. Enggak mungkin kita pikul. Dan dikatakan di sana memikul salibnya bukan 1 jam 2 jam. Memikul salibnya itu bukan salibnya Yesus, tadi salibnya kita sendiri. Setiap hari. Setiap hari. Jadi jangan sebagai jemaat akhir zaman kita merasa kita mau hidup santai-santai, kita mau hidup foya-foya, kita mau hidup menikmati kehidupan ini. Hari demi hari yang kita jalani ada healing. Kita jalani apa? Jalan-jalan menikmati ini, menikmati, apalagi kalau saudara punya uang banyak. Tidak ada halangan saudara untuk menikmati dunia ini. Hati-hati, saudara akan terjebak di dalamnya. Tapi kalau saudara setiap hari memikul salib saudara, saudara akan berjalan di dalam Via Dolorosa, jalan salib yang menuju kepada kemenangan Tuhan Yesus. Dan dikatakan yang ketiga adalah dan mengikut aku. Artinya Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai teladan. Teladan yang harus kita jalani. Bagaimana saudara bisa mengikut Yesus kalau saudara tidak mengenal Yesus? Bagaimana saudara bisa mengikut Yesus kalau saudara tidak tahu apa pikirannya Yesus? Jalan pikirannya Yesus kemana? Dan bagaimana perasaannya Yesus? Dan bagaimana apa yang sedang direncanakan dalam hidup saudara? Ingat, Tuhan Yesus punya grand design bagi saudara dan saya. Satu master plan yang luar biasa, yaitu surga. Itu akhirnya. Tapi ketika kita berjalan di dalam lika-liku jalan kehidupan kita dan kita mengikut Dia, kita tidak akan kesasar, tidak akan salah tujuan. Itu karena kita mengikuti Dia. Nah, dari ayat 23 ini kalau kita membaca berikutnya ayat 24, dikatakan di sana, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Nah, baru di sini. Ia akan kehilangan nyawanya. Setelah kita mengetahui ada 3 perkara, sangkal diri, pikul salib, ikut aku, kata Tuhan Yesus di ayat 23. Supaya apa? Supaya engkau akan bisa menyelamatkan nyawamu, menyelamatkan hidupmu. Tapi ada resiko ketika kita sangkal diri, mikul salib dan mengikut Yesus, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu. Kehilangan harta yang terbesar dalam hidupmu, yaitu nyawamu. Apakah engkau berani untuk kehilangan nyawamu? Tantangan bagi gereja Tuhan di akhir zaman adalah kehilangan kehidupannya, nyawanya. Dan ini merupakan hal yang harus berani kita lepaskan, harus berani kita serahkan. Kita harus berani kehilangan. Kalau kita tahu hidupku ada di dalam tangan Tuhan, maka ketika apapun juga yang akan membuat kita kehilangan itu terjadi dalam hidup kita, sepenuhnya kita tahu bahwa kita tidak ikut hancur, tidak ikut hilang, karena dikatakan di sana, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus, ia akan menyelamatkannya. Jadi resiko yang ada cukup besar, cukup serius. Tidak bisa santai. Sebagai jemaat akhir zaman kita tidak bisa santai. Kita ini jemaat akhir zaman. Kita diberkati Tuhan, pasti. Kita dilindungi Tuhan, yes. Kita dipelihara Tuhan, dipimpin Tuhan, betul. Tapi ada resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah kehilangan. Resikonya adalah kita harus menyerahkan. Resikonya kita dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari siapapun dan dari apapun. Dan jaminan yang ada pada ayat 24 ini, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya, bisa kita pegang. Karena ini adalah jaminan yang pasti. Di akhir zaman ini kalau kita berani mengambil risiko, Tuhan yang akan membayar risiko itu bagi kita. Itu sebabnya gereja akhir zaman, walaupun dia ancam dengan luar biasa. Kita ini gereja akhir zaman, saudara jangan mengira bahwa gereja akhir zaman ini lebih ringan dibandingkan gereja mula-mula. Gereja mula-mula ya, gereja mula-mula ditekan oleh pemerintahan Roma, sehingga mereka berkumpul ibadah di bawah katakom-katakom, jalur-jalur air dak dari kota Roma.
dan sebagainya. Mereka disalib, mereka ditangkap, mereka diadu dengan binatang dan sebagainya. Betul, itu memang berat. Tapi gereja akhir zaman tidak kalah hebat beratnya loh. Dan gereja akhir zaman ada lawan yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa, bukan melawan jasmani kita. Kita bukan diadu dengan singa, bukan. Kita bukan ditangkap untuk disalib saja. Itu mungkin masih ada juga sampai hari ini. Tapi kita diubahkan cara berpikirnya sedemikian rupa. Sehingga kita mengalami kesesatan. Hati-hati. Penyesatan saat ini luar biasa, merajalela. Luar biasa, orang itu mudah untuk disesatkan. Sehingga kita harus sadari apa sesungguhnya yang menjadi kelemahan kita, sehingga kita tahu persis bagaimana kita harus menghadapi situasi itu. Ayat 25 dan ayat 26 dikatakan di sana, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bandingannya adalah memperoleh seluruh dunia. Saya bertanya pada saudara, ada nggak orang kaya dunia yang punya seluruh dunia? Saya rasa orang paling kaya di dunia juga nggak pernah punya seluruh dunia. Dia mungkin punya sebuah pulau, dia mungkin punya menguasai sebuah negara, tapi dia tidak punya seluruh dunia itu menjadi miliknya. Tapi sekarang, apa gunanya memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bagaimana bisa membinasakan dan merugikan dirinya sendiri? Ayat 26 menjelaskan di sana, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kadang-kadang orang merasa malu itu karena apa? Karena minoritas. Kita minoritas. Ketika saudara mendapatkan kesempatan untuk katakanlah berbicara di muka banyak orang, apakah saudara akan berbicara berdasarkan firman Tuhan? Atau saudara berbicara mau menyenangkan dan merangkul orang-orang itu? Saya tahu seorang hamba Tuhan yang cukup senior. Zaman sekarang kan ada zaman yang dimana orang itu mempunyai ya podcast lah, apapun juga ya di YouTube dan sebagainya. Dia punya dua versi. Satu versi orang Kristen dan satu versi umum. Ketika dia sampai kepada versi umum nih, model ininya, penampilannya dia, rekamannya dia atau pembicaraannya dia di YouTube itu versi umum, dia selalu katakan begini. Misalnya harus berkata tentang Tuhan, misalnya bicara soal kesehatan misalnya. Kalau kita mau sehat, tentu saja kita harus ya minta kepada Tuhan kesehatan itu. Tapi saya tidak mau bicara tentang Tuhan. Karena ini kita bicara di antar berbagai agama. Jadi saya hanya lewatkan begitu saja tentang Tuhan. Dan kita bicara yang lain. Saudara harus begini, saudara harus begini, dan harus begitu untuk kesehatan jasmani saudara, untuk kesehatan jiwa saudara, dan sebagainya. Saya berpikir, kalau dia ngomong tentang Tuhan Yesus di situ, mungkin dia tidak mendapatkan orang-orang yang akan memilih tayangannya dia. Orang-orang ini mungkin banyak, atau bukan mungkin, ya pastilah di atas 80%, 70% bukan orang yang percaya Tuhan Yesus. Itu semua followernya dia akan meninggalkan dia. Tapi demi follower itu, maka tampilannya dia itu menampilkan yang non-Kristen. Saya jadi berpikir, ada dua jenis makanan, ada dua jenis restoran. Satu restoran Chinese food yang nggak ada tulisan apa-apa. Ada lagi restoran Chinese food yang tulisannya no pork, tanpa mengandung babi. Jadi ada dua macam. Begitu juga penampilan atau pembicaraan tadi, hamba Tuhan ini pendeta. Ada dua macam. Yang biasa dan satu lagi no Yesus Kristus.
Kalau saudara milih yang mana? Yang biasa follower saudara sedikit. Ya, orang-orang Kristen itu berapa sih jumlahnya di Indonesia? Tapi kalau saudara labelnya adalah no pork, no lard gitu kan biasanya kan. No Jesus Christ gitu ya di situ, maka saudara followernya banyak. Pilih yang mana? Kalau saudara targetkan ingin follower yang banyak, ya saudara pasti tidak menyinggung sama sekali tentang Tuhan Yesus. Padahal di setiap saat kita perlu menyampaikan firman Tuhan kepada dunia ini, kepada siapapun juga. Ingat, waktu berjalan terus. Dunia semakin hari semakin dekat dengan akhirnya dari akhir zaman. Kalau saudara tidak menyampaikan tentang kabar keselamatan Tuhan Yesus sekarang, saudara mau menyampaikannya kapan? Dan saudara mendapat kesempatan. Saudara ternyata adalah pembicara TikTok yang baik, sehingga banyak follower saudara dan sebagainya di sana. Banyak yang suka dan menunggu saudara berbicara di YouTube dan sebagainya. Apakah saudara mau memanfaatkan itu untuk mengingatkan di dalam topik pembicaraan saudara bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia atau tidak? Tergantung free will saudara. Tapi siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ingat. Jadi nanti pada saat Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus dalam tanda kutip malu mengakui orang tadi, jangan heran karena dia juga malu mengakui Yesus. Sekarang hari ini adalah hari-hari menjelang hari raya Idul Fitri, menjelang orang-orang berpuasa. Sehingga ada pemisahan di tempat kerja, di kampus di mana yang menunjukkan bahwa saudara ini kayaknya Anda ini bukan orang yang ikut berpuasa pada bulan Ramadan ini. Saudara mau mengakui bahwa saya Kristen. Saya mengikuti Yesus. Lalu saudara dibully di sana. Lalu mungkin saudara disindir-sindir. Saudara dipojokkan dan sebagainya. Jangan sampai saudara terpancing dengan emosi dan kemarahan saudara. Karena Tuhan Yesus ketika mengabarkan Injil tidak pernah sambil marah. Jadi tidak ada gunanya kalau saudara mengabarkan Injil sambil marah-marah, sambil memaksa orang. Di sini kita lihat ada pemisahan. Pemisahan dari orang-orang yang berani mengakui Yesus, yang berani memprioritaskan yang benar, dengan yang tidak berani. Coba kita bandingkan dengan Yohanes 12 ayat 25. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Di sini dipakai istilah mencintai nyawanya. Ada orang-orang yang tidak mencintai nyawanya, yaitu orang-orang yang putus asa, terus bunuh diri di suatu tempat. Tapi di sini adalah orang-orang yang mencintai nyawanya, karena memang benar kita harus mencintai nyawa kita. Tapi ingat, kalau kita mencintai nyawa kita lebih dari kita mencintai Yesus, maka ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini karena Yesus, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Satu pilihan yang berat, satu tantangan yang serius. Ini adalah pilihan yang serius bagi saudara dan saya, gereja Tuhan di akhir zaman. Kita katakan sekarang ya Yesus atau tidak Yesus. Sebab itu akan menjadi model kehidupan kita. Kita teruskan Lukas 17 ayat 34 sampai dengan 37. Lukas 17 ayat 34 sampai dengan 37. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur.
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Pada ayat 34 dikatakan, apa yang menjadi penjelasan Tuhan Yesus di sini? Aku berkata kepadamu pada malam itu. Kenapa kok malam itu? Ini menunjukkan bahwa pengangkatan, sudah dibahas di waktu yang lalu, pengangkatan gereja Tuhan di awan-awan menjemput Tuhan Yesus terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Sebab seringkali kedatangan Tuhan Yesus ke bumi digambarkan sebagai subuh, sebagai pagi-pagi buta, sama seperti pada saat Tuhan Yesus bangkit. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus bangkit, nanti kita rayakan di Paskah. Tuhan Yesus bangkit pada pagi-pagi buta. Dan itu gambaran kedatangan Tuhan Yesus kembali pada pagi-pagi buta. Sehingga di sini digambarkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus sebagai pada malam itu. Dikatakan di sana pada ayat 34, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ini tidak menunjukkan spesifik pada 2 orang itu. Tapi ada 2 macam orang, 2 kelompok orang. Ada 2 orang, 2 macam orang di atas satu tempat yang bersama-sama. Satu tempat di mana 2 orang yang ada di dalam tempat tidur yang sama ini menggambarkan pasti sebuah hubungan dekat, sebuah keluarga mungkin. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada pemisahan. Di sana akan terjadi pemisahan. Di sana akan terjadi sesuatu hal yang mau tidak mau akan dirasakan sebagai kehilangan. Saudara bisa bayangkan, orang yang diangkat ikut kehilangan temannya yang seranjang tadi. Orang yang ditinggal ikut kehilangan teman yang diangkat tadi. Akhir zaman merupakan masa pemisahan. Akhir zaman merupakan masa kehilangan. Mau tidak mau kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi di sana bahwa seorang akan diangkat dan seorang lagi akan ditinggalkan. Pasti ada alasannya kenapa yang satu diangkat dan kenapa yang lain ditinggalkan. Kalau kita baca ayat 34 ini, pengangkatan dan surga adalah urusan pribadi. Ingat ya, pengangkatan dan surga itu urusan pribadi, tidak urusan rombongan. Tidak karena ayah saudara seorang pendeta, maka dengan sendirinya saudara akan ikut diangkat. Tidak dengan sendirinya. Tidak sendirinya suami saudara adalah seorang pelayan Tuhan, maka saudara akan diangkat. Atau saudara adalah pelayan Tuhan, saudara adalah pendeta, maka saudara pasti diangkat. Belum tentu juga. Jadi di sini ini urusan pribadi, urusan setiap perorangan. Walaupun pengangkatan gereja Tuhan ini terlihat sebagai pengangkatan secara bersama-sama gereja Tuhan. Coba saya ingin saudara ingat kembali gambar yang pernah ditayangkan, yaitu gambar tentang timeline dari masa kesengsaraan. Di sana ada terlihat gambar tentang pengangkatan. Ya, gambar ini menunjukkan ada sebuah panah yang besar ke atas ini. Ini adalah masa ketika pengangkatan gereja Tuhan. Saya sudah jelaskan ini di bulan yang lalu. Ini adalah pengangkatan gereja Tuhan secara besar-besaran, secara sekaligus, secara bersama. Ini yang digambarkan pada ayat 34 tadi. Ini gambarannya adalah seorang diangkat, seorang yang lain tidak. Berarti ada gereja Tuhan, ada orang Kristen yang masih ditinggal masuk di dalam masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar. Dan di sanalah mereka bertobat. Dan saya katakan di dalam bulan yang lalu bahwa ada pengangkatan juga di masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar. Tapi pengangkatan ini adalah pengangkatan perorangan. Seperti ketika Elia diangkat, Henoh diangkat, itu pengangkatan perorangan. Tapi gereja Tuhan diangkat bersama-sama rombongan itu pada sebelum
terjadinya masa kesengsaraan. Dan ini masalah kesiapan. Kesiapan apakah kita siap tidak untuk diangkat oleh Tuhan. Bukan karena kita Kristen, bukan karena kita pendeta, bukan karena kita melayani Tuhan, maka kita pasti diangkat. Tapi apakah hidup kita sudah layak tidak? Apa yang dipersiapkan Tuhan di bagian akhir di dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman? Tuhan katakan, siapa yang mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Mungkin ada orang yang sudah menyangkal diri. Sudah ada orang yang pikul salib. Tapi percuma kalau dia tidak mau mengikut Yesus, tidak mau hidup sesuai dengan teladannya Yesus. Yesus harus menjadi teladan bagi kehidupan kita. Sehingga kita punya kehidupan yang nantinya menjadi serupa dengan Yesus. Ada juga orang yang mau mengikut Yesus, tapi tidak mau sangkal diri. Jadi setiap kali selalu konflik antara apa yang menjadi keinginan Yesus dengan keinginan pribadinya sendiri. Dia ngotot, ngeyel, memaksakan keinginannya sendiri, egonya sendiri. Menganggap benar apa yang dia anggap benar. Tidak mau mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan Yesus. Jadi ya gimana caranya bisa mengikut Yesus kalau dia tidak mau menyangkal diri. Dan dia juga tidak mau memikul salib. Setiap kali ada salib ditaruh di kuk yang dipasang oleh hidup ini di dalam hidupnya dia. Harus dipikulnya, sama dia dibuang, dilempar. Tiap kali seperti itu, bagaimana dia bisa mengikut Yesus? Jadi di sini kita lihat, ini adalah tanggung jawab dan urusan setiap pribadi perorangan, walaupun pengangkatannya secara bersama-sama. Coba kita pindah ke Matius 24, ayat 40 sampai dengan 42. Tapi saudara tetap beri tanda Lukas 17, nanti kita kembali ke sana. Matius 24, ayat 40 sampai 42. Matius 24 ayat 40 sampai dengan 42. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah, ayat 42. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Waktunya memang tidak kita ketahui. Kapan kedatangan Tuhan? Tapi tahu nggak saudara, apa artinya kita tidak ketahui? Artinya bisa sebentar lagi. Bukan cuma kita pikir kapan ya Tuhan datang, lalu kita berpikir oh masih lama. Memang ya tidak salah kalau kita sebut masih lama karena kita tidak tahu waktunya. Tapi di sisi lain, waktu yang tidak kita ketahui kapan Tuhan datang itu menggambarkan waktu yang bisa saja dalam waktu singkat ini. Sehingga dikatakan di sini pada ayat 40 tadi, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Orang ini lagi ngapain di ladang? Ya lagi kerja. Mungkin saudara sedang kerja bersama dengan teman saudara di kantor. Seorang dibawa dan seorang lagi ditinggal. Dan itu mungkin waktunya sudah tidak lama lagi. Bisa kapan saja. Karena ingat, kita ini berada di dalam waktu, timeline, garis waktu yang namanya kronos. Sedangkan Tuhan berada di dalam waktu yang namanya kairos. Tidak ikut garis waktu. Sehingga kairos itu bisa jatuh, bisa terjadi dimanapun titik kronos yang ada. Katakanlah kalau hari ini kita sama-sama duduk di gereja, bisa satu diangkat, bisa satu tidak. Walaupun kita sama-sama duduk di gereja. Tentu sebagai gembala saya berharap kita semua, saudara semua jemaat GPKDI Tabernakel Kasih, baik yang hari ini hadir maupun yang ikut live streaming, semuanya ikut diangkat kalau Tuhan Yesus hari ini menentukan pengangkatan itu. Pasti, harapannya begitu. Sebagai gembala. Tapi kan bukan saya yang menentukan. Oh Tuhan yang menentukan. Bukan juga loh. Yang menentukan itu adalah apakah hidup saudara sudah siap belum untuk pengangkatan ini.
Atau saudara menganggap, ini hanya bagian dari dongeng, ini bagian dari cerita yang nggak penting. Yang penting pokoknya saya sudah percaya Yesus dan saya sudah selamat. Betul, saudara percaya Yesus, saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini juga soal pengangkatan loh. Kalau kita tidak percaya pada soal pengangkatan, bagaimana kita mau percaya tentang Tuhan Yesus? Bukankah kalau Tuhan Yesus tidak bisa dipercaya dalam hal yang kecil, berarti dia juga tidak bisa dipercaya dalam hal yang besar. Pengangkatan saja Tuhan Yesus bohong ke kita. Apalagi sorga, jangan-jangan Tuhan Yesus bohong. Kita bisa punya pikiran seperti itu. Jadi saya percaya betul pengangkatan ini tidak bohong. Pengangkatan ini akan terjadi. Apakah waktunya masih lama? Tidak tahu. Tapi dikatakan pada waktu itu. Artinya apa? Pada waktu Kairos itu terjadi. Kapan Tuhan Yesus akan bangkit dari kubur? Kalau para murid itu tahu Yesus itu kapan akan bangkit dari kubur, para murid itu sudah siapin spanduk dan bunga-bunga penyambutan di depan kubur Yesus. Kubur Yesus masih tertutup nih. Sebentar lagi nih. 10, 9, 8, 1, der. Itu apa? Batu penutup kubur Yesus terguling dan terus keluar dengan gagahnya. Kalau tahu. Masalahnya nggak ada yang tahu. Kapan Yesus bangkit? Sehingga kaget luar biasa ketika Petrus diberitahu oleh Maria Magdalena yang pertama kali melihat kubur yang kosong itu. Bahwa Tuhan Yesus bangkit. Itu kagetnya luar biasa. Seperti itulah kejadiannya ketika nanti Tuhan Yesus datang kembali dan berhenti di awan-awan seperti gambar yang sudah saya pernah bagikan itu. Dan gereja Tuhan naik ke awan-awan menyambut dia. Masalahnya saudara siap tidak? Kalau saudara siap, tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Apapun juga. Tapi kalau saudara tidak siap, ketidaksiapan saudara sudah menghalangi saudara. Sehingga khotbah ini perlu sekali untuk saya sampaikan. Ayat 35 dari Lukas 17. Kita kembali ke Lukas 17, tadi kita sudah baca ayat 35. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Peristiwa pengangkatan ini adalah peristiwa pemisahan. Sekali lagi, terjadi pemisahan hebat di akhir zaman. Antara orang-orang yang punya hubungan sangat dekat, ayat 34 tadi, tidur bersama, hubungan sangat dekat. Itu terjadi pemisahan. Antara orang-orang yang punya hubungan kerja dan orang-orang yang mempunyai hubungan sosial, seperti ayat 36 katakan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36. Ini gambarannya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dan orang-orang yang mempunyai hubungan sosial. Itu tidak satu klub diangkat. Tidak satu rombongan diangkat, bahkan tidak satu gereja diangkat. Yang diangkat itu adalah perorangan yang nanti akan bertemu dengan orang-orang lain yang ikut diangkat. Berarti kita rombongan, tapi rombongan yang dipilih secara satuan. Saudara masih ingat binatang-binatang yang masuk ke Bahtera Nuh? Apakah binatang-binatang yang masuk ke dalam Bahtera Nuh itu berasal dari satu hutan? Apakah binatang-binatang yang masuk Bahtera Nuh itu berasal dari satu daerah? Itu binatang-binatang datangnya dari mana saja. Dan kalau saudara lihat, binatang-binatang itu jenisnya, itu lingkungan hidupnya tidak sama antara binatang yang satu dengan binatang yang lain. Ada yang lingkungan hidupnya di rawa-rawa, ada yang lingkungan hidupnya di hutan, ada yang lingkungannya di daerah berpasir, dan sebagainya. Tapi mereka semua berbondong-bondong masuk kemana? Ke dalam Bahtera Nuh. Ada tidak binatang yang tinggal? Ada, banyak. Tapi semua binatang yang tinggal itu binasa oleh air bah. Ada tidak orang yang tinggal tidak masuk Bahtera Nuh? Banyak. Yang masuk Bahtera Nuh hanya Nuh, istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Hanya mereka yang selamat. Ketika Bahtera Nuh diangkat oleh apa? Oleh air bah. Bahtera Nuh itu diangkat loh oleh air bah. Mendekati, menggambarkan apa? Pengangkatan gereja Tuhan. Mendekati surga. Saudara lihat di sana.
bagaimana pengangkatan ini menjadi satu hal yang sungguh serius. Mungkin anak-anaknya Nuh punya teman. Mungkin anak-anaknya Nuh lagi reuni teman-teman satu SMA dulu. Tapi tiba-tiba plus dia diangkat. Saudara dan saya juga akan mengalami hal seperti ini. Ayat 36. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Gambarannya adalah peristiwa pengangkatan ini adalah bagian dari proses seleksi juga. Seleksi di akhir zaman. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi tentang seleksi di akhir zaman. Tahu nggak saudara bahwa saudara dan saya, kita ini saat ini sedang diseleksi. Sedang diseleksi manakah yang masuk kategori yang baik, yang artinya oke buat pengangkatan, mana yang tidak. Zaman dahulu, saya nggak tahu zaman sekarang. Zaman dahulu kalau di pabrik-pabrik itu ada orang petugas bagian memilih mana produk-produk yang siap untuk dikirimkan, mana produk-produk yang harus didaur ulang. Wah, ini kok jahitan kerahnya miring, geser. Ini kok kancingnya belum dipasang, geser. Yang mana yang sudah? Yang oke, jahitan kerahnya sudah benar, kancingnya sudah benar, semuanya sudah baik, tidak ada hal yang buruk di situ, boleh masuk ke bagian melipat dan akhirnya dimasukkan, dijual nantinya. Tapi yang tidak lolos seleksi, saudara masuk perguruan tinggi, boleh semua enggak? Enggak, diseleksi. Oh, dunia ini enggak adil, seolah-olah kita katakan begitu. Tapi memang hidup ini harus menghadapi seleksi. Kalau saudara terlalu cantik di kampus, terpaksa saudara menseleksi cowok-cowok yang datang pada malam minggu itu. Ada berbagai macam cowok yang datang di situ, saudara terpaksa seleksikan. Saudara tidak mungkin menikahi semua orang itu kan. Tidak mungkin hari Senin pacaran sama si A, hari Selasa pacaran sama si B, nggak mungkin kan. Jadi terpaksa diseleksi. Semua ada seleksinya. Kita sudah dilatih loh dengan seleksi. Sudah dilatih. Ada seleksi yang serius, yaitu seleksi siapa yang akan diangkat dan siapa yang akan ditinggal. Dan akan membagi dua kelompok, yaitu umat Tuhan dan satu lagi adalah kelompok yang tidak diangkat. Umat Tuhan yang diangkat dan kelompok yang tidak diangkat. Saya jadi ingat pada perumpamaan pada Matius 25 ayat 1 dan 2. Silakan. Matius 25 ayat 1 dan 2. Matius 25 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 10 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 10 sampai dengan 13. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saya beritahukan kepada saudara, kelahiran Tuhan Yesus di kandang Bethlehem sudah terjadi. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Golgota sudah terjadi. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur sudah terjadi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari Bukit Zaitun sudah terjadi. Tinggal satu yang belum terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ada 5 unsur Injil yang utama dan 4 unsur sudah terjadi. Coba saudara pikirkan, masuk akal atau tidak kalau yang kelima ini akan terjadi juga.
Hanya saja tidak tahu kapan waktunya. Ketika Tuhan Yesus lahir, Majus diberitahu waktunya. Gembala tidak. Tapi mereka diberitahu kemudian. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, tidak ada yang tahu. Dan ini merupakan hal yang akan berulang kembali ketika Tuhan Yesus datang. Ada 5 gadis yang dinyatakan bodoh karena mereka tidak membawa cadangan minyak untuk pelitanya. Mereka tidak siap-siap. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa cadangan untuk pelitanya. Dan karena itu ketika pengantin datang, ketika mempelai datang, karena ketika kita diangkat ke awan-awan, kita akan melanjutkan acara di awan-awan, yaitu pernikahan, perkawinan anak domba Allah dengan gereja Tuhan. Ketika mempelai datang, 5 gadis bijaksana dibawa masuk. Sedangkan 5 gadis bodoh ditinggal. Dan ketika 5 gadis bodoh ini ketuk-ketuk pintu, dia sudah datang, sudah beli minyak. Dia ketuk-ketuk pintu, dikatakan, pergi kamu, saya nggak kenal kamu. Ada seleksi. Seleksi ini akan dinyatakan dengan orang itu tidak ikut masuk ke pesta. Dan orang yang tidak masuk ke pesta itu akan dinyatakan sebagai tidak dikenal. Walaupun mereka ini adalah 10 gadis, termasuk rombongan 10 gadis yang menantikan mempelai. Ada 10 gadis yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali sebagai mempelai surgawi. Ada 10 gereja Tuhan yang menantikan itu. Tapi 5 diterima, diangkat, yang 5 tidak. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka yang tidak diterima ini digambarkan akan masuk ke dalam masa kesengsaraan, dan masa kesengsaraan besar di bumi selama 2 kali 3,5 tahun. Tapi kalau mereka bertobat dan percaya, maka di masa-masa itu pun mereka akan diampuni dan mereka akan dibawa naik ke awan-awan. Tapi sudah kadung babak belur. Mereka bertobat dan menjadi percaya. Tapi setelah melihat, jadi ada orang-orang ya, sekarang kita belum melihat peristiwa pengangkatan gereja Tuhan, tapi kita percaya akan ada pengangkatan gereja Tuhan, maka saya siap-siap untuk peristiwa itu. Berbeda dengan sudah terjadi pengangkatan gereja Tuhan, waduh si ini diangkat, si itu diangkat, teman saya ini sudah gak ada diangkat. Terjadi peristiwa pengangkatan, setelah itu masa kesengsaraan masuk, antikris berkuasa, masa kesengsaraan besar, terus Tuhan saya bertobat, lalu kita diangkat. Ini pengangkatan terjadi pada orang yang sudah percaya gara-gara sudah melihat terjadinya pengangkatan. Maka Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang percaya walaupun belum melihat. Ketika Tuhan Yesus memberikan tangannya kepada Thomas, untuk Thomas mencucukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku. Kamu percaya Thomas, bagus, tapi kamu percaya setelah kamu melihat. Nilai lebih adalah bagi mereka yang percaya walaupun belum melihat. Saudara mau masuk dulu ke dalam masa kesengsaraan, itu free will saudara. Tapi firman Tuhan ajarkan untuk kita bersiap-siap dan kita tidak masuk ke dalam masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar. Ayat 37. Dikatakan di sana pada ayat 37 tadi, pada Lukas 17 ayat 37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan? Di mana tempatnya?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Ketika para murid itu bertanya di mana, Yesus menunjukkan bahwa mungkin peristiwa pengangkatan itu tidak terlihat mata. Mungkin peristiwa pengangkatan tidak terlihat mata karena dikatakan sekejap mata. Jadi tidak sempat diliput. Tidak sempat nih 2 orang bersama, temannya diangkat, yang satu enggak, terus yang satu pakai handphonenya ngefilm prosesnya dia diangkat, enggak, sekejap mata. Jadi mungkin enggak sempat. Peristiwa pengangkatan ini mungkin tidak sempat dilihat, tidak terlihat mata. Tapi akibatnya, efek sampingnya akan terlihat jelas. Mungkin mayat tadi saudara tidak lihat. Tapi ketika ada
Burung-burung nasar mengerumuni mayat itu. Maka saudara tahu, di tengah kerumunan burung nasar itu ada mayat. Burung nasar tadi tidak berkerumun untuk rapat RT, tidak. Tapi sedang ada mayat yang sedang dimakan oleh dia. Mayatnya saudara tidak tahu, tapi burung nasarnya tahu. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Lihatlah burung nasarnya, maka kamu akan temukan mayatnya. Lihatlah efek dari pengangkatan itu, maka kamu akan menemukan apa yang menjadi hal yang terjadi pada saat itu. Suatu peristiwa besar, suatu pemisahan hebat, suatu pemisahan yang dahsyat, yaitu pengangkatan. Dan kita harus menyerah, kita harus memberikan. Mau tidak mau kita merelakan. Kita tidak bisa berhenti di sana. Walaupun kita mengasihi orang yang tidak ikut diangkat. Kalau kita diangkat, orang yang tidak ikut diangkat tadi kita kasihi luar biasa. Percuma. Tidak ada gunanya. Itu sebabnya kalau saudara mengasihi orang itu dan saudara mau orang itu diangkat bersama saudara, beritakan Injil. Ajak dia untuk percaya Tuhan Yesus. Ajari dia untuk memahami firman Tuhan. Pimpin dia untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ajak dia untuk menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Bersama dengan saudara, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mempersiapkan diri kita untuk pengangkatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, amin. Hidup kami adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Bapa dalam surga, kami sungguh menikmati kehidupan kami di dunia ini. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan mengiringi hidup kami. Tapi kami terlebih suka untuk diangkat ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Kami mengucap syukur, Bapa dalam surga. Ada banyak rencana Tuhan yang Tuhan sembunyikan terhadap manusia dunia ini. Terhadap orang lain Tuhan sembunyikan. Tapi bagi kami, Engkau bukakan semua rencana Tuhan ini secara nyata. Supaya tidak ada seorang pun dari kami yang keluar dari rencana Tuhan atas kebodohan dan kedegilan hati sendiri. Tuhan, tolong kami. Tolong kami untuk menundukkan diri sepenuhnya kepadamu. Tolong kami untuk menyerah dan meminta pimpinan Tuhan sepenuhnya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami harus melepaskan segala sesuatu di dunia ini, ketika kami harus kehilangan segala sesuatu di dunia ini, kami percaya kami mendapatkan yang jauh lebih baik dari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Kami mau belajar ya Bapa, untuk mengikhlaskan, untuk merelakan segala sesuatu termasuk nyawa kami, ketika pada saatnya harus dipisahkan dari kami. Kami percaya kami sedang menyelamatkan nyawa kami dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tolong kami untuk menyangkal diri kami. Tolong kami untuk hidup memikul salib kami setiap hari. Dan tolong kami untuk senantiasa mengikut Yesus. Tidak pernah berpaling dan tidak pernah mundur. Apapun yang terjadi, kami akan maju terus. Karena kami percaya segala langkah kami bersama dengan Yesus, tidak ada satupun yang sia-sia. Kuasa-Mu sedang bekerja. Engkau saat ini sedang bekerja di antara jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah. Tuhan berkati mereka yang hadir hari ini dalam ibadah ini. Tuhan berkati mereka yang mengikuti live streaming dalam ibadah ini. Berkati juga mereka yang mengikuti nanti rekaman-rekaman yang ada di YouTube untuk ibadah ini. Tuhan berkati. Dan Tuhan tolong siapkan kami masing-masing sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal. Ketika nafiri Allah berbunyi dan semua orang benar, gereja Tuhan diangkat ke awan-awan, biarlah kami ada di dalam rombongan yang diangkat itu. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Nanti setelah ibadah ini akan ada acara The Lantern. Acaranya adalah temanya
membahas tentang saat teduh. Anak-anak muda ini akan membahas tentang sharing ya, tentang ayat-ayat yang merupakan saat teduh mereka, yang akan dipimpin oleh Pak Junius nanti jam 10.30 sampai dengan 12.30. Saya harap anak-anak muda ikut semua supaya bisa mendapat berkat di dalam acara ini. Lalu anak-anak kebaktian anak diundang untuk mengikuti ibadah online YouTube channel pada hari Minggu depan tanggal 2 April. Setiap minggu pertama selalu kebaktian anak ini online jam 8 pagi. Dan persiapkan diri kita masing-masing mengikuti dan mendapatkan berkat Tuhan dari perjamuan kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 28 April 2023 jam 8 pagi disertai dengan pemberian persembahan persepuluhan. Hadirilah persekutuan The Lantern dalam acara Q&A, tanya jawab tentang pergaulan yang nanti akan dibawakan oleh evangelis Gina Permatakasih. Pada hari Minggu tanggal 2 April minggu depan jam 10.30 di gereja, tapi juga melalui Zoom juga, tapi di gereja secara langsung on-site, tapi juga melalui Zoom. Marilah kita kembali menggalakkan tabungan rumah Tuhan agar dapat mendapatkan tempat yang dapat digunakan untuk melaksanakan semua kegiatan GPKDI Tabernakel Kasih sehari-harinya. Hubungi Ibu Mary. Dan gereja sedang memperbaiki dan sudah selesai memperbaiki speaker. Saudara lihat speakernya cuma tinggal satu kan. Itu yang diperbaiki dan sudah selesai. Hanya saja ada biaya yang belum berhasil dibayar oleh gereja. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan khusus untuk membayar perbaikan speaker ini sebesar 1 juta kalau saya nggak salah, itu dari Lian yang membawa ke tempat, Ibu Lian yang membawa ke tempat perbaikannya 1 juta kalau saya nggak salah, dan sudah selesai, belum bisa diambil. Saudara yang tergerak bisa memasukkan di kotak persembahan khusus, di amplop persembahan khusus, tulis di sana untuk perbaikan speaker, sehingga kita bisa segera tebus speaker itu dan kita bisa pasang kembali, karena ini musiknya ini suaranya pincang di dalam ruangan ini. Jangan lupa juga saya tetap mengundang saudara untuk menghadiri Zoom pada hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab. Kita sedang membahas materi yang sangat penting. Materi sangat penting ini adalah bahwa kita manusia itu terdiri dari, ternyata di dalam diri kita ada 2 manusia. Satu manusia jasmani dan satu lagi manusia rohani. Dan Tuhan mau kita menjadi manusia rohani yang menguasai manusia jasmani kita. Tapi bagaimana caranya? Dan bagaimana kita bisa mengenalinya? Bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia rohani padahal kita punya jasmani? Itu semua akan disambung, dibahas lagi pada hari Jumat yang akan datang. Jumat kemarin sudah mulai membahas tentang ini, belum selesai. Jumat nanti depan ini akan membahas lagi Zoom jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Saya akan memimpin dan mengarahkan materi Zoom ini. Jangan lupa juga ada kegiatan anak, yaitu lewat Zoom santai bersama kata pada setiap Rabu jam 7 malam. Kontaklah pada Kak Ina ya, atau Ibu Heni untuk keterangan-keterangan selanjutnya. Ya, saya rasa itu saja untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan waktunya saat ini kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita memberikan yang terbaik. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming yang ingin memberikan persembahan, boleh melalui rekening yang tertera di layar kaca. Saudara Bapak Ibu sekalian, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sambil mengadakan persembahan, mari kita angkat pujian.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami sepanjang ibadah kami. Engkau telah berfirman kepada kami, biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga kami hidup berpaut kepadanya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai sepanjang pekan yang akan datang, memberkati semua kegiatan gereja kami dan segalanya berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sudah membawa persembahan syukur mereka hari ini ke altar-Mu ya Tuhan. Terimalah menjadi dupa yang harum untuk pelayan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga yang menyediakan segala yang dibutuhkan untuk kelancaran pelayan kami. Berkati juga pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, sehingga semuanya membawa sukacita. Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, mereka yang tidak hadir karena berbagai macam sebab. Tuhan, Engkau mengasihi mereka dan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mau merendahkan diri untuk menerima berkat. Pulanglah saudara sekalian dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus, dan di dalam penyertaan dan penghiburan Allah Rohul Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.